Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang memilih rempong atau rungkat. Ya, jadi kalau bisnis online ini namanya bisnis ya. Kita emang kudu kudu kotor tangannya gitu, kudu berani berani bertindak ya, berani belajar. Ya pokoknya kalau istilah kata ya banyak hal yang dilakukan atau akan ribet atau rempong gitu. Nah di sini ya lawannya itu kalau nggak mau rempong ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya hidup tuh ya nyantai aja gitu, bangun tidur. Ya pokoknya hal-hal yang biasa lah, nonton YouTube, TikTokan, nonton TV. Ya seperti itu, ngopi, ngerokok, ya gitu aja, malamnya tidur lagi seperti itu. Nah disinilah perbedaannya ya, waktu kita nih dihargain berapa gitu, waktu kita nih dihargain berapa, waktu kita nih bisa bisa menghasilkan berapa untuk kita gitu. Kalau cuma waktu dipakai buat istilahnya nonton YouTube, terus TikTokan, nonton TikTok, terus ya pokoknya nonton TV, ya pokoknya itu hal-hal yang kitanya sendiri nggak produktif ya, bukan mode produktif, itu nggak menghasilkan karya gitu. Nah nah untuk menghasilkan karya aja nggak cukup gitu loh, kita harus menghasilkan karya yang mendatangkan uang gitu. Kalau nggak mendatangin uang ya istilahnya ya cuma sekedar hobi aja gitu. Di sini kita harus apa ya, mungkin mungkin ya kalau untuk konten kreator kayak YouTube ya kudu sabar ya, emang namanya ngembangin akun itu harus ya ngumpulin subscribernya, banyakin view, bikin konten yang banyak dari berbagai macam apa kata kunci atau topik video. Nah di sini ya untuk konten kreator harus sabar, meskipun Sirtiman juga ada cara lain gitu. Kalau misalnya mau dapat duit dari konten ya itu bisa dengan nyambi jualan seperti itu, atau nyambi pasif income. Nah di sini untuk hal-hal kayak nyambi ini juga ya kudu belajar lagi gitu. Misalnya kalian ini konten kreator punya akun YouTube, dirasa kok nggak menghasilkan apa-apa sih, udah 2 bulan 3 bulan kok nggak ada duit masuk gitu. Nah terus di situ ya kalau jadi orang kan seharusnya apa, pikirannya tuh mulai mencari apa ya, gimana caranya biar dapat duit gitu. Ya masalahnya pilihannya kalau misalnya ulang lagi cari bisnis yang dari awal lagi, itu pasti akan seperti itu lagi gitu, akan diulang-ulang terus. Nah makanya dengan ya udah ada modal yang sekarang, udah ada channel YouTube yang mungkin udah ada subscriber atau udah dapat view sekian sekian ribu. Nah di sini Sirtiman ya saranin memilih sumber pendapatan tambahan yang entah itu dari jualan, entah itu affiliate, atau ya pokoknya jadi affiliate atau jadi seller gitu. Yang jelas ya di situ ya pengalaman Sirtiman ya dapat duit walaupun kontennya belum monet seperti itu. Dari sini untuk mengambil langkah nambah istilahnya sumber pendapatan ya, ini kita belajar lagi, mau nggak mau tuh belajar lagi gitu loh. Jadi kalau nggak mau belajar, puas dengan keadaan yang gitu-gitu aja, yang istilahnya ngambang ya, tanggung, ya ini susah gitu. Namanya orang kan harus ada apa ya, kalau misalnya patokannya orang petani di desa aja panen sawah aja 4 bulan gitu, dan 4 bulan itu ya panennya itu ya nggak banyak gitu, mungkin cuma dapat 1 juta 2 juta ya gitu aja gitu dari sawah ya. Cuma ya kalau di online kan ya itu bisa cari
cara gimana lipat ganda, gimana ya pokoknya nggak mudah, tapi harus berusaha itu, harus mulai, harus dari bawah. Dan ya kalau ada ya pikiran-pikiran, aduh kalau jualan orang udah punya Shopee, udah punya Tokopedia, udah punya TikTok. Kalau punya mental pikiran kayak gitu nggak maju-maju gitu loh. Kalian nggak akan, ya sama semua orang ya, ribuan orang jadi seller. Ya kalau menurut si Riman, masing-masing seller itu punya rezeki sendiri-sendiri gitu loh. Mungkin ya ada, mungkin dia bisa sukses, cuma kalau kalau cuma pernyataan yang punya Shopee banyak, nah itulah orang-orang apa sih, orang-orang yang boleh dibilang ya orang-orang gagal sebelum mencoba gitu loh. Ya pokoknya mindsetnya masih masih jelek lah seperti itu. Nah di sini ya kita harus belajar kalau jualan, ya mulai ya, bikin akun, mulai isi-isi data ya kayak itu gitu. Itu emang hal yang kalau udah bikin akun pun mulai jualannya harus ya nyiapin kontennya, foto, judul, harga dan lain-lain ya, deskripsi, tagline. Kalau misalnya ya misalnya pengen pengen banyak yang search cari gitu ya di search engine, entah itu Shopee atau TikTok atau Tokopedia. Nah di situ kita ya emang kudu kudu nyisain waktu ya. Ya istilahnya lebih baik seperti itu daripada ya cuma mager doang nggak ngapa-ngapain, cuma bikin statement statement yang nggak mau gerak gitu loh, kayak udah banyak saingan, kayaknya nggak bakat, kayaknya ini. Itu sebenarnya alasan ya. Makanya kalau ada orang-orang yang seperti itu, keluarin aja 1001 macam alasan gitu ya, nggak bakal dapet duit sepeser pun ya dari online, karena ya kebanyakan alasan gitu. 1 rupiah pun mereka nggak akan dapat gitu. Nah pilihannya kan orang mau dapat duit dari online atau enggak gitu. Kalau enggak ya mereka ya terserah, kalau orang kaya mungkin nggak perlu gitu. Cuma kalau mereka butuh duit ya seharusnya mereka mikir lah. Ya kalau cuma bikin konten, istilahnya bikin akun, bikin konten itu kan mending gitu loh, nggak nyita terlalu banyak tenaga, apalagi kayak ngangkut ngangkut barang, ngangkat-ngangkat karung, ngangkat galon, ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu ya, ngangkat belanjaan. Nah, untuk online, cari duit online itu kan gampang tuh, nggak harus ngeluarin fisik, apalagi kayak apa, jadi ya misalnya kerjaannya udah berat ya, kayak jadi ojol gitu, kayak jadi ojol udah waktunya udah terjebak ya di jalan gitu. Nah di sini kan online itu kan jadi kesempatan gitu ya, jadi kesempatan biar bisa nambah, entah itu pasif income, entah itu nyambi ya, kayak nyambi jadi konten kreator, nyambi jadi youtuber, nyambi jadi affiliate affiliate produk seperti itu ya. Nah di sini ya mulai ya mengubah mindset dari yang isinya kepala tuh cuma 1001 alasan, jadi ya mulai mulai gerak gitu dari kecil, mulai mulai melangkah dari awal, dari langkah pertama ya guys. Kalau misalnya nggak mulai-mulai ya nggak dapat apa-apa itu. Kita udah istilahnya udah dikasih peluang ya guys, udah dikasih peluang tapi kita nggak action gitu, lebih milih ngasih alasan. Nah disitulah ya kendala orang-orang Indonesia tuh seperti itu, beda sama orang-orang di luar itu. Mereka ya malah langsung menjemput, istilahnya menjemput peluang itu. Kalau orang Indonesia ini menolak peluang seperti itu. Oke, jadi itu aja guys ya, pilihannya adalah ya terserah mau rempong atau mau rungkat gitu aja. Soalnya kalau nggak mau rempong ya nggak dapat apa-apa gitu, rungkat gitu kemungkinan ya entah finansialnya, entah akan ya harga-harga naik, finansialnya nggak nambah-nambah gitu, jadinya minus. Ya itulah
yang harus dijadiin apa sih keputusannya untuk mau mulai bisnis online apa enggak gitu. Jadi mau rempong atau mau rungkat gitu aja. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.